Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurfirayanti. Saya mahasiswa dari Universitas Megaresti Makassar. Nah, kali ini aku akan membahas tentang sejarah farmasi. Nah, istilah farmasi di kalangan masyarakat itu selalu berkaitan dengan pengobatan, resep, apotik, formula, dan obat-obatan. Kemudian sebenarnya istilah farmasi itu apa sih teman-teman? Nah, kalau dari arti farmasi sendiri adalah farmasi itu berasal dari kata Yunani yaitu farmakon, yang artinya obat atau racun. Kemudian farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Next, nah ini kita akan membahas tentang asal mula farmasi dari zaman ke zaman. Nah, di sini asal mulanya di zaman purba, teman-teman. Nah, di zaman purba sendiri, orang-orang manusia purba menemukan pengobatan dari uji coba dari dirinya sendiri, kemudian diterapkannya ke orang lain, teman-teman. Nah, setelah zaman purba, beralihlah ke zaman Babilonia kuno. Nah, di zaman ini dikenal juga sebagai masa keemasan. Masa keemasan yang artinya tempat lahirnya peradaban. Di sini mereka sudah mengenal catatan terkait dengan gejala penyakit, pengobatannya, peracikan, kemudian doa-doa kepada para dewa mereka. Nah, setelah Babilonia kuno, beralih lagi ke zaman Cina kuno, teman-teman. Nah, di zaman Cina kuno ini terkenal legenda berasal dari Zheng Nung pada tahun 2000 Masehi yang lalu. Nah, Zheng Nung sendiri adalah seorang kaisar yang mencari dan menyelidiki nilai obat dari beberapa ratus tanaman herbal, teman-teman. Nah, Zheng Nung sendiri, teman-teman, mempunyai buku herbal asli yang merekam 365 jenis obat di dalamnya, teman-teman. Salah satu beberapa tanamannya yaitu Podophyllum, rubat, ginseng, stramonium, kulit kayu manis, dan ephedra, teman-teman. Nah, Zheng Nung sendiri
diperkirakan telah memeriksa banyak tumbuh-tumbuhan, kulit, akar, dan tanaman-tanaman yang lain, teman-teman. Kemudian kita beralih ke zaman Papyrus Ebers. Nah, kenapa disebut dengan masa Papyrus Ebers, teman-teman? Pada saat itu ada seorang orang Jerman yang ahli tentang Mesir yang bernama George Eber. Di situ nah, karena dia ahli tentang Mesir, pada abad ke-16 Masehi, dia menemukan kertas panjang 60 kaki dan lebar 1 kaki yang ditemukannya di makam-makam Raja Mesir, teman-teman. Tapi baru ke abad 19, tulisan yang di kertas tersebut mulai diterjemahkan dan ternyata isinya adalah tulisan-tulisan obat-obatan. Nah, tertulis di tulisan tersebut diketahui bahwa sejak tahun 1550 Masehi sampai sekarang bangsa Mesir masih menggunakan obat-obat atau bentuk sediaan yang di dalam kertas tersebut, teman-teman. Timbangan dan sebagainya, teman-teman. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Sudah masa zaman purba, zaman Babilino, sudah zaman Babilonia, zaman Cina kuno, dan Papyrus Ebers. Nah, kita lanjut perkembangan ilmu farmasi di dunia ya, teman-teman, seperti di Yunani. Nah, kalau di Yunani, teman-teman, orang yang bisa mengobati adalah tabib atau pendeta. Nah, dalam legenda kuno Yunani, Asklepios, dewa pengobatan, menugaskan Hygieia untuk meracik campuran obat yang dibuat oleh masyarakat Yunani. Hygieia disebut sebagai apoteker, teman-teman. Nah, kalau Timur Tengah, Mesir sendiri, praktek farmasi dibagi dalam 2 pekerjaan, teman-teman, yaitu 1 mengunjungi orang sakit dan yang bekerja di kuli menyiapkan racikan di kuil, maksudnya ya, teman-teman, yang bekerja di kuil untuk menyiapkan racikan obat, teman-teman. Kemudian di Asia Kecil, kemudian di Cina. Nah, kalau Cina sendiri adalah mereka menggunakan pengobatan secara turun-temurun, teman-teman. Nah, selanjutnya wilayah Asia lainnya. Nah, selanjutnya tokoh yang berjasa dalam perkembangan farmasi dan kedokteran. Nah, pertama, teman-teman, Hippocrates. Siapa yang tidak kenal ini? Hippocrates ini adalah seorang dokter dari Yunani yang sampai sekarang disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Nah, selanjutnya
Tokoh yang kedua teman-teman adalah Dioscorides. Nah, Dioscorides ini adalah seorang dokter Yunani yang ahli botani teman-teman. Dia merupakan orang yang pertama kali menggunakan ilmu tumbuhan, ilmu farmasi terapan yang ditulis dalam karyanya De Materia Medica. Nah, di De Materia Medica sendiri dianggap sebagai awal dari pengembangan botani farmasi, kemudian ilmu sampai sekarang dikenal sebagai farmakognosi yang kita pelajari di farmasi teman-teman. Kemudian Galen, seorang dokter dan ahli farmasi dari bangsa Yunani teman-teman yang menciptakan suatu sistem fisiologi yang tadinya botani ini ahli fisiologi, patologi, dan pengobatan. Selanjutnya ada Bapak Polipus. Nah, Bapak Polipus ini adalah seorang dokter ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus, yang pengaruhnya sangat besar terhadap perubahan dan perkembangan dunia farmasi. Yang misalnya menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan sejumlah besar zat kimia obat secara internal. Selanjutnya ada Bapak Ibnu Al-Baitar yang dalam risalahnya berjudul Al-Jami fi Al-Tib, atau kumpulan makanan dan obat-obatan yang sederhana. Nah, selanjutnya ada Bapak Abu Arayyan Al-Biruni. Nah, Bapak Abu Rayyan ini mengenyam pendidikan di Khwarizm. Selain ilmu farmasi, beliau juga menguasai astronomi, matematika, filsafat, dan ilmu alam. Nah, beliau hidup di zaman keemasan dinasti Saminia dan Ghaznawiyah. Nah, beliau ini di zaman itu sangat berkontribusi dalam ilmu farmasi, teman-teman. Nah, selanjutnya ada Bapak Ibnu Sina. Dalam kitabnya yang bernama Canon of Medication yang mengupas tentang farmasi, teman-teman. Kemudian ada Bapak Al-Razi. Nah, Bapak Al-Razi ini beliau memperkenalkan penggunaan bahan kimia dalam pembuatan obat-obatan seperti obat-obatan kimia sekarang. Nah, selanjutnya ada Bapak Sabur Ibnu Sal. Nah, Bapak Sabur Ibnu Sal ini adalah dokter yang mempelopori farmakope, teman-teman, yang teman-teman di farmasi gunakan. Nah, setelah perkembangan farmasi di dunia, kita masuk ke perkembangan farmasi di Indonesia. Nah, awal mulanya periodenya pada zaman penjajahan sampai dengan Perang Kemerdekaan. Selanjutnya ke
setelah Perang Kemerdekaan sampai dengan tahun 1958. Nah, pada periode ini jumlah tenaga farmasi mulai bertambah, jumlah asisten apoteker mulai banyak. Di tahun 1950 di Jakarta dibuka sekolah asisten apoteker untuk pertama kalinya. Jangka waktu pendidikan pada waktu itu selama 2 tahun, kemudian lulusan pertama tercatat sekitar 30 orang, teman-teman. Sementara untuk lulusan apoteker semakin meningkat, baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, selanjutnya pada periode tahun 1958 sampai 1967, teman-teman. Nah, setelah perkembangan farmasi di Indonesia, sekarang kita lanjut organisasi farmasi. Nah, di Inggris tahun 1841, kemudian di Amerika Serikat tahun 1852, kemudian tahun 1910. Nah, itu dia teman-teman. Sejarah singkat farmasi yang saya bahas kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini, teman-teman.